A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi dalam episode kali ini Quranic Management Serial, insyaallah. Para santri, kawan-kawan sekalian, ya, tak lupa bersyukur kepada Allah, salat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita masuk belajar, kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Semoga Allah karuniakan ilmu yang manfaat, ya, ilmu yang barokah. Kali ini suasananya rada berbeda. Lagi di outdoor ini suasananya supaya antum semua nggak bosan, ya. Ini suasana syuting lagi PPKM. Udahlah PPKM jangan di indoor, ya, tapi di outdoor. Semoga dengan di outdoor ini hati kita semua juga terbuka, lapang dan lega, insyaallah. Nah, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas awal dari surah Al-Baqarah, ya. Silakan siap-siap buka Qur'annya. Awal dari surah Al-Baqarah kita akan mengambil refleksi dari 5 ayat pertama di surah Al-Baqarah. Nanti di sana kita akan menemukan sesuatu, ya. Jadi topik kali ini, topiknya adalah 3 kunci modifikasi, ya. Jadi judulnya adalah 3 kunci. 3 kunci modifikasi. Apa maksudnya modifikasi di sini? Modifikasi kehidupan. Ya, modifikasi kehidupan, apa yang sebetulnya kita harus modified dalam kehidupan kita. Di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Alif lam mim sifatnya ayat mutasyabihat. Lalu yang kedua, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, ini menjelaskan tentang kitab, ya, yang tak ada keraguan. Saya singkat saja, no doubt, ya, nggak ada keraguan sama sekali pada kitab ini. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lalu muttaqin itu dijelaskan di ayat berikutnya. Siapa yang muttaqin itu? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman, lalu kemudian wa yuqimuna shalah, ya, salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak. Yang keempatnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dia percaya pada kitab-kitab sebelumnya, min qabl, yang turun sebelumnya, dan juga wal akhirati hum yuqinun, dia percaya pada akhirat. Nah, ini yang menarik di ayat yang kelima. Ulaika ala hudan min rabbihim, itulah orang-orang yang dapat petunjuk, wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang dapat petunjuk, al-huda, wa ulaika humul muflihun, dialah yang beruntung. Kita ini kan kalau bisnis kan bicaranya mau profit terus, ya, teman-teman sekalian. Nah, ini kita kan kalau mau bisnis kan bicaranya ini terus beruntung. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, berarti kalau misalnya mau beruntung, pola-pola dari ayat 1, 2, 3, 4 ini harus dijalankan, ya, terutama yang artinya jelas dari ayat 2, 3, dan 4, ya. Nah, ini harus dijalankan. Pegang Al-Qur'annya, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berarti kita sebagai umat Islam itu pegang Al-Qur'annya. Kenapa hari ini kita belajar Quranic Management Serial QMS? Karena ayat 2 ini. Karena Quran itu nggak ada keraguan. Kalau misalnya karangan manusia, bisa salah, bisa benar. Tapi kalau kita balik ke Quran, Quran nggak ada keraguan. Ayat 3 dan 4, kalau misalnya mau beruntung, yaitu jadi muttaqin. Dan muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaib. 1, dia beriman. Wa yuqimuna shalah, dia salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia infak. Ini akan menjadi pembahasan kita. Ya, jadi kita akan fokus pada Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 3. Nah, fokusnya di mana? Fokusnya di sini. Maka
Di Quran surah Al-Baqarah ayat 3 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang mutakin itu dia punya 3 dimensi hidup. Ya, 3 dimensi hidup. Yang pertama dia punya iman. Yu'minuna bil ghaib. Ya, yu'minuna bil ghaib, dia punya iman. Nanti saya akan jelaskan detailnya. Wa yuqimuna shalah, dia kemudian punya salat dan ini representasi dari ketaatan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia kemudian infak. Lebih dalamnya lagi, yu'minuna bil ghaib, ini berbicara tentang mental. Jadi mentalnya beriman, ini sifatnya mental. Wa yuqimuna shalah, dia menegakkan salat. Kalau iman harus dibuktikan, ada salatnya. Jadi nggak bisa cuma di mental saja. Maka ini berbicara tentang action. Ada mental, ada mindset, ada action. Tapi Islam juga menuntut wa mimma razaqnahum yunfikun, Anda juga harus punya giving. Anda harus punya praktek memberi. Makanya kalau cuma mental doang nggak action, muflihunnya nggak dapet, gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Ini kan ayatnya mengalir ini. Ayatnya mengalir. Wa ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau konfigurasi di atasnya ini nggak jalan, ya, 3 kunci modifikasi konfigurasinya ini nggak jalan, maka nggak dapat muflihunnya. Maka kalau misalnya Anda mentalnya udah siap, tapi Anda nggak action, sama kayak orang beriman nggak sholat. Anda katanya mentalnya mau jadi pengusaha, tapi jualan nggak pernah. Lalu kemudian melangkah bangun model bisnis nggak pernah, nawarkan produk dan jasa nggak pernah, riset produk nggak pernah, gimana? Nah, kalau action doang tanpa giving, maka nggak jalan juga 3-3-nya. Maka harus jalan iman, sholat, infak. Ya, iman, sholat, infak. Mentalnya, mindsetnya, actionnya, givingnya. Ya, mindsetnya, actionnya, givingnya. Nah, baru kalau 3-3-nya ini ada, baru ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Karena ini berulang di surah Ibrahim. Ya, berulang di surah Ibrahim. Surah Ibrahim itu alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah kalian tidak menyaksikan yaitu pohon yang baik? Ya, pohon yang baik apa maksudnya? Pohon yang baik itu asluha thabit. Asluha thabit. Akarnya menghujam ke dalam tanah. Asluha thabit. Root. Ya, root. Asluha thabit. Wa faruha fis sama. Batangnya menjulang ke atas langit. Tu'ti ukulaha kullahi nibit rabbih. Dan bisa memberikan rasa buah yang manis atas izin Rabb-nya. Nah, jadi ketika Anda belajar Al-Quran, Anda akan dituntut punya 3 karakter ini di Modifat. Yang pertama adalah Anda harus punya akar yang kuat, ya kan? Tapi nggak cuma yang kelihatan di bawah tanah, tapi juga harus ada yang kelihatan di atas tanah, dan Anda harus ngasih manfaat. Nah, ini korelasinya dengan ini. Maka coba perhatikan ini ya, iman. Kenapa iman itu representasinya disebut dengan akar, kawan-kawan sekalian? Kenapa iman disebut representasinya dengan akar? Karena ya, akar itu yang membuat pohon tetap tegak. Kenapa Anda kecewa ketika Anda mulai jualan tapi kemudian ditolak? Karena akarnya nggak sekokoh yang seharusnya gitu loh. Jadi cepat goyah gitu. Anda cepat kecewa, Anda cepat sedih ya. Anda cepat kemudian memvonis kayaknya kehidupan ini nggak berpihak pada Anda dan seterusnya. Makanya cepat runtuh. Dan iman itu akar. Akar ini nyerap nutrisi. Kalau akarnya bagus, kalau akarnya sehat, pasti dia akan menjulang bagus tuh. Siapanya? Batangnya menjulang bagus. Sama kayak kalau mindset bisnis Anda bagus, pasti aksi bisnisnya bagus. Tapi kalau mindsetnya rusak, itu pasti batangnya nggak naik ke atas. Mindsetnya bagus. Pokoknya tugas saya melakukan apa yang saya bisa, saya pokoknya harus gerak. Maka nanti bagus tuh berkarya produktif. Tapi kalau mindsetnya udah salah, akarnya udah salah, nyalain orang lain, ngerasa kehidupan nggak berpihak pada dia, pasti pohonnya nanti nggak akan tegak. Dan kalau pohonnya nggak ada, jelas nggak ada buahnya. Ya, maka kalau actionnya nggak ada, jelas mau infak apa, mau giving apa. Kalau misalnya kemudian actionnya itu nggak ada, batangnya nggak ada, mana mau ada buahnya. Ya, nah ini
representatif. Di part 1 ini saya menjelaskan ini yang dituntut oleh Quran kepada diri kita. Sekali lagi, ini yang dituntut oleh Quran kepada diri kita. Nanti insya Allah pembahasan dari ayat ini kita akan pecah 2 episode, tapi di episode ini kita akan belajar nanti di part 2 lebih pada mengapa yu'minu nabil ghaib itu penting. Karena ada 3 nih ya, saya masih punya waktu di part 1 ini. Iman, action, iman, salat, infak. Ya, iman, action, lalu kemudian giving. Nah, lalu kenapa kemudian iman ini menjadi penting? Ya, jadi apa yang membuat iman ini menjadi penting? Lalu kenapa orang yang beriman kepada yang gaib itu adalah orang yang beruntung? Terima kasih, kita akan lanjut setelah break berikut ini.